Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita akan mulai persiapan kita untuk minggu pertama sampai keempat bulan April begitu ya. Jadi dari Prapaskah, Prapaskah 5, Prapaskah 6, Paskah dan juga minggu pertama setelah Paskah gitu ya. Nah, sebelum kita mulai persiapan kita, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan karena pada kesempatan hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di di bulan April ini ya Bapak. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat materinya judul besarnya itu supaya ringkas dan gampang gitu ya. Pakai tema besar Paskah akhirnya saya. Yesus sudah bangkit, wartakanlah. Karena kalau ngelihat di buku draft remaja ini belibet sekali judul tema besarnya. Berpartisipasi bagi sesama melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Agak belibet gitu ya. Sedangkan temanya bahasannya itu tentang mewartakan kebangkitan Kristus gitu. Nah, makanya udahlah kita pakai tema besar Paskah saja sekalian gitu ya. Yesus sudah bangkit, wartakanlah ya, di mana kalau kita lihat minggu-minggunya pembahasannya minggu pertama ini nggak ada yang dirubah judulnya ya Bapak Ibu. Minggu pertama adalah Humble Like Jesus gitu ya. Bicara tentang pembasuhan kaki bacaannya. Terus yang kedua, minggu kedua adalah Yesus korban atau kurban. Nah, ini menarik sekali dua bagian ini gitu ya, di mana bacaannya ini adalah dari Yesaya PL. Dan yang ketiga adalah pewarta kebangkitan. Ini bacaan tentang Paskah tapi diambil dari Yohanes. Dan minggu keempat terakhir menolak hoax. Ya, ini bacaan dari Injil Matius ya tentang apa yang terjadi setelah kebangkitan Kristus, Matius 28, tetapi sebelum Matius 28 ayatnya yang 16, dia 11 sampai dengan 15. Kita masuk kepada minggu pertama dan seperti yang tadi saya sampaikan, minggu pertama dan keempat dibacakan oleh mereka yang mengajar di kelas Immanuel, minggu kedua dan minggu ketiga akan dibacakan oleh mereka yang mengajar menjadi PF di remaja. Berarti minggu pertama di kelas Immanuel itu di catatan saya adalah Pak Puji gitu ya. Dengan hormat Pak Puji dipersilakan untuk membacakan Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 15. Mangga Pak. Ya, saya akan membacakan di Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya, dan kembali ke tempatnya, ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab
sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Pak Puji. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah bacaan yang mendasari, begitu ya, mendasari ritus pembasuhan kaki. Kalau kita perhatikan, maka ini adalah sebuah hal yang Yesus lakukan sebelum ia kelak ditangkap dan ia diserahkan untuk diadili dan mati. Apa yang Yesus lakukan ini menjadi sebuah warisan terakhir yang diberikan kepada, yang ia berikan kepada para muridnya. Kenapa Tuhan Yesus mencontohkan tradisi ini? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat sebenarnya yang harusnya wajib membasuh kaki itu adalah murid-muridnya. Murid-muridnya itu membasuh kaki Yesus. Karena apa? Posisi Yesus adalah lebih tinggi. Murid-muridnya di bawah semua. Nah, tetapi mengapa Yesus yang boleh dikatakan posisinya guru, posisinya dihormati, dia justru membasuh kaki murid-muridnya ini? Nah, ini yang menarik. Karena apa? Karena Yesus mau mendemonstrasikan perilaku yang harus dilakukan oleh para muridnya kelak ketika dia sudah tidak lagi bersama dengan mereka, yaitu apa? Saling melayani satu dengan yang lain dengan kerendahan, dalam kerendahan dan kesatuan hati. Ya. Kalau kita membaca bagian-bagian firman Tuhan, bagian Injil, mau Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, Lukas, dan juga Injil Yohanes, kita akan melihat beberapa kali para murid itu bersitegang soal siapa yang terbesar. Mereka selalu bersaing, ini yang mana yang inner circle-nya Yesus, mana yang dibilang istilahnya outer circle, ya. Mana yang orang-orang kepercayaan, mana yang tidak merupakan orang-orang kepercayaan. Nah, Yesus yang menyadari hal ini nggak kelar-kelar, sampai dengan saat di mana ia akan diserahkan, akhirnya mencontohkan sebuah perilaku yang harusnya mereka lakukan, yaitu apa? Membasuh kaki. Melalui bagian ini, Yesus menunjukkan bahwa dia pun tidak merasa lebih tinggi daripada mereka. Dia adalah pelayan. Barang siapa yang lebih tinggi, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bukan siapa yang merasa lebih besar, dia justru menjadi orang yang berkuasa penuh. Enggak. Mereka yang lebih besar justru mereka yang harusnya melayani. Nah, di dalam bagian inilah Yesus mendemonstrasikan hal itu. Memberikan teladan kepada para muridnya sebelum ia meninggalkan mereka kelak. Meninggalkan mereka untuk sekejap saja. Ya. Karena kita tahu kematian Kristus, Bapak Ibu, itu boleh dikatakan sekejap saja, hanya nggak sampai 3 hari, boleh dikatakan 3 hari lah top-topnya gitu ya. Tetapi penderitaan yang dijalani itu sangatlah panjang. Nah, oleh karena itu melalui teladan ini Yesus mau mengajarkan identitas mereka, ya. Seperti sebuah lagu yang berjudul Perintah Baru, ku beri padamu agar di antara kamu saling mengasihi dan seterusnya. Ini yang Yesus lakukan. Ketika Yesus membasuh kaki mereka, Yesus menganggap bahwa mereka semua sama. Mereka tidak ada yang lebih tinggi. Kita semua sama. Tidak ada yang lebih tinggi. Sehingga apa? Kita harus saling mengasihi. Supaya semua orang tahu bahwa engkau adalah murid. Hanya Tuhan saja yang bisa menjadi kepala. Hanya Tuhan saja yang bisa menjadi gembala agung. Nah, kalau bahan Alkitab ini dipakai buat, boleh dikatakan menerangkan ya, struktur yang ada di jemaat, ada di gereja gitu ya Bapak Ibu. Yang berposisi gembala itu adalah Tuhan, tidak bisa orang. Yang berposisi domba itu siapa? Itu adalah umat-umatnya. Lalu bagaimana dengan para pejabat gerejawi? Nah, itu yang diterangkan oleh kartun Shaun the Sheep, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di mana para pejabat gerejawi itu perannya seperti seekor anjing yang membawa peluit, yang mengarahkan domba-dombanya. Walaupun di dalam domba-domba itu ada pemimpinnya, katakanlah yang namanya Shaun, yang satunya itu yang kecil-kecil berani itu. Dan kadang dia menjadi teman daripada si anjing berwarna kuning ini, saya lupa nama karakter.
Nah, itu yang mau Tuhan Yesus katakan, bahwa kalian semua itu setara. Nggak ada yang lebih tinggi. Memang betul, Yesus pernah mengatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Tetapi apa? Petrus bukanlah atasnya yang tertinggi. Petrus itu posisinya ya sama kayak si gugup berwarna kuning yang di Soundship itu. Dia menjadi pemimpin jemaat. Supaya semua orang bisa beribadah kepada gembala sejati, gembala agung, yaitu Tuhan. Nah, ini yang mau Tuhan Yesus berikan lewat perilaku pembasuhan kaki. Nah, melalui materi ini apa yang bisa kita ajarkan jika dikaitkan khususnya kepada anak-anak muda. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang itu lagi berkembang yang namanya tren sorotan ya, highlights. Ya. Bahasa Inggrisnya itu highlight. Anak-anak remaja kita sangat senang menonton tayangan-tayangan highlights ya. Contohnya katakanlah kalau ngobrol dengan beberapa anak-anak remaja yang mereka punya pengetahuan gitu ya. Mereka tuh ternyata bukan nonton sebuah hal secara penuh, katakanlah pertandingan bola atau balapan mobil atau balapan motor, mereka nggak nonton secara penuh. Mereka nontonnya apa? Sorotan-sorotannya. Memang di sorotan-sorotan itu tidak semua ditampilkan, tetapi hal-hal penting dalam pertandingan tersebut itu ada. Tokoh-tokoh pentingnya, orang-orang pentingnya semua ada. Nah, ini dampaknya kemana? Dampaknya kepada perilaku mereka yang juga pengen menjadi sorotan. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara-saudari, hari-hari ini anak-anak, baik dari remaja sampai ke bawah, itu semua pengen bahwa dirinya itu menjadi sorotan. Pengen dianggap penting. Kita sering mendengar istilah anak remaja sekarang itu pengen didengar tetapi tidak mau mendengar. Termasuk sampai anak-anak hari ini. Karakteristik daripada yang namanya generasi strawberry. Indah dilihat tetapi mudah hancur. Karena apa? Karena mereka hanya mau dipandang, hanya mau disorot, hanya mau diekspos, tetapi mereka tidak mau menerima. Ketika datang tekanan, ya buah strawberry kan gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari, gampang banget geprak gitu ya, selesai. Buah yang paling mudah untuk digeprak kan contohnya ya kayak strawberry, anggur, yang buah-buah yang boleh dikatakan buah-buah elit. Karena pasti ada di meja jamuan raja-raja kalau kita nonton film. Tapi apa? Walau menjadi sorotan, mereka itu nggak kuat. Ketika mereka harus mendengar, mereka nggak mampu. Ketika mereka harus berkomitmen, mereka nggak yakin. Jadi mereka akhirnya menjadi generasi yang hanya mau diikuti dan dipatuhi. Tidak mau mengikuti dan tidak mau mematuhi apa ya. Oleh karena itu melalui bagian ini kita mau mengajak anak-anak untuk apa? Meninggalkan sikap tadi. Kalian tuh bukan yang terutama loh. Kalian itu cuman, ya boleh dikata apa? Kalian itu ya apa? Bukannya dibilang asisten pun tidak sebenarnya. Hanya seorang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjadi pembantunya. Jadi apa? Ketika Tuhan Yesus juga membasuh kaki mereka, Tuhan Yesus tuh bilang, saya ini pun sebenarnya walaupun dia Tuhan gitu ya, dia menggunakan kesempatan itu di dalam kemanusiaan untuk mengajarkan kepada mereka. Saya ini juga sebenarnya melayani kalian. Kita ini harus saling melayani. Kita nggak boleh jadi sorotan. Karena apa? Seperti lagu sekolah minggu, dia itu Tuhan yang harus semakin diperkenalkan, kita ini yang harus agak semakin terbelakang. Tuhan yang boleh disembah, kita itu yang di paling belakang. Nah, kita mau mengajarkan melalui istilah tadi kepada anak-anak untuk berani membasuh kaki temannya. Berani meninggalkan sikap menjadi sorotan dengan meneladani Yesus secara utuh. Mau saling mengasihi, saling melayani, tidak menganggap diri sendiri lebih tinggi daripada yang lain. Karena kita ini hanya anjing penggembalanya Tuhan. Anjing gembala peliharaannya Tuhan. Yang punya tugas untuk membantu Tuhan, dipercayakan tugas oleh Tuhan untuk mengawal kawan-kawan. Jadi apa ya, kita nggak lebih tinggi. Nah, makanya tujuan daripada materi ini, Bapak Ibu Saudari, adalah anak dan remaja bersedia merendahkan hati
seperti Yesus. Ini yang kita harapkan menjadi sebuah tekanan daripada materi di minggu pertama bulan April, apalagi bertepatan dengan Prapaskah 5. Udah makin dekat ke Paskah. Itu materi minggu pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Atau mau direspon, Bapak Ibu silakan. Mungkin Pak, yang anjing Cik. gembalanya Tuhan tuh jangan disebutin dah. Anjing gembalanya Tuhan jangan disebutin. Oh iya, Jadi mungkin itu kita sih nih istilah siapa gitu. Kita nih istilah kalau yang saya bukan pakai karena di sini anugerah aja gitu. Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan kita nih bukan siapa-siapa gitu. Nah, Karena ya, bisa kebaikan itu. Tuhan kita bukan siapa-siapa. Itu aja. Belajar merendahkan hati, merendahkan diri supaya bisa mendengar suara Tuhan untuk kehidupan kita gitu. Mungkin itu aja sih untuk yang remaja. Siap, Cik. Nuhun, Cik. Ada lagi, Bapak Ibu? Mungkin Pak Puji biasanya ada petuah-petuah nih. Ya, kalau dari pemaparan yang disampaikan Pak Sam tadi, saya tertarik ada dua hal. Itu untuk yang di kelas Immanuel. Kelas Immanuel mau menuju ke remaja. Belajarlah untuk melayani dalam arti tadi membasuh kaki sesama. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya cukup menarik banget itu, jangan sampai dari kita, dari kelas-kelas Immanuel yang ada sekarang ini, hanya ingin didengarkan ke teman-temannya, tapi nggak mau mendengarkan orang lain gitu loh. Jadi inginnya seperti tadi, betul sekali itu. Inginnya cuma diperhatikan orang lain, tapi nggak mau memperhatikan orang lain. Itu amat sangat dalam banget. Itu yang mungkin yang dari saya yang mungkin yang rencana mungkin bisa disampaikan ke ke kelas Immanuel. Itu aja Pak Sam, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Puji. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut ke minggu berikutnya. Minggu kedua ini dari remaja nih. Begitu ya. Minggu kedua remaja itu... Cici. Oh, siapa? Oke. Boleh, Ci. Ya, saya 53, ayat 1 sampai 7. Yesaya 53 ayat 1 sampai 7. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia, demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Makasih, Cik. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat Yesaya 53 ini adalah sebagian dari Deutero Yesaya. Deutero Yesaya kalau kita ingat seperti yang pernah dijelaskan di Bincang Sersan tentang kitab Yesaya, Deutero Yesaya itu adalah narasi teks di kitab Yesaya yang ditulis pada masa atau disuarakan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel di masa pembuangan. Ya. Jadi kan Yesaya itu 3 zaman ya Bapak Ibu. Pertama yang namanya proto, yaitu sebelum pembuangan, menjelang detik-detik menjelang pembuangan. Yang kedua adalah deutero, yaitu momen di di masa pembuangan itu sendiri. Dan yang ketiga trito, persiapan untuk pulang kampung. Makanya kan di situ
narasinya sudah, ayo kita semua, mari kita menyambut dan seterusnya. Ya. Nah, apa yang kita baca tadi ini merupakan bagian dari Deuteronomi Yesaya. Suara kenabian yang diwartakan pada umat Israel pada masa pembuangan. Di minggu, bahkan ini Prapaskah 6, ya, seminggu sebelum Paskah, yang menandakan bahwa sengsara Yesus itu sudah semakin dekat. Nah, di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya kalau kita mau mengambil konteksnya lebih tepat, kita mulai baca dari Yesaya 52 ayat 13. Dalam bagian ini dipaparkan secara khusus tentang Mesias, ya, identitas Mesias yang akan menderita, ya, penyakit kita lah yang ditanggungnya dan seterusnya, begitu ya. Ini udah narasi-narasi tentang Mesias yang akan menderita, di mana karena dia menderita itulah dia menyelamatkan umat pilihannya supaya mereka beroleh selamat. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kalau yang kata-kata yang menariknya di situ, ya, menjelaskan bahwa Sang Mesias ini sebenarnya bukan korban. Dia tidak dikorbankan, melainkan apa? Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi korban. Jadi karena ini apa ya bahasa Inggrisnya, self willing. Karena keinginannya untuk membebaskan orang-orang, dia memberi dirinya untuk menjadi korbannya, mengorbankan diri untuk menjadi korban. Kalau korban itu kan by accident, ya. Mengorbankan itu by will, ada dorongan untuk melakukan tindakan itu, pengorbanan diri. Bukan pengorbanan diri. Kalau pengorbanan diri by accident itu. Jadi orang ditabrak korban, gitu ya. Orang jatuh korban, karena nggak ada yang mau kan jatuh. Tapi kalau dia menyelamatkan diri, katakanlah kayak di film-film atau di drama-drama, dia melindungi apa kayak gitu ya, melindungi temannya, melindungi saudaranya dari ancaman orang lain dengan memberikan dirinya, itu berkurban. Ya. Sacrificial lamb namanya, role-nya. Mengorbankan diri untuk menjadi korban. Supaya apa? Bangsa pilihannya ini beroleh selamat. Nah, jika dikaitkan dengan peristiwa Paskah, inilah yang akan tergenapi oleh karya pelayanan Yesus. Dia rela berkurban. Bahkan kalau kita bicara pengorbanan Yesus itu nggak cuman dari Paskah saja, menjelang Paskah, Bapak Ibu. Tapi dari mana? Sejak kelahirannya, bahkan sebelum kelahirannya. Ketika sudah disuarakan kepada Maria, kepada Yusuf, kepada beberapa orang, bahkan kepada para nabi, hal ini disuarakan. Ini Yesus Yesus itu sudah punya rencana untuk mengorbankan diri. Mengorbankan diri menjadi korban atas kesalahan dan dosa manusia. Supaya apa? Supaya umatnya itu dapat kembali bersekutu dengan Allah. Jembatan hubungan antara Allah dengan manusia dan dunia ini yang terputus, di mana itu dilambangkan lewat pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden, dapat kembali tersambung hanya karena apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus tidak melakukan ini, maka jembatan itu nggak akan tersambung. Hari ini kita nggak bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tapi karena Yesus mengorbankan dirinya menjadi korban atas kesalahan dan dosa manusia, atas apa yang bukan ia lakukan itu, kita beroleh selamat. Bisa berelasi baik lagi dengan Sang Bapa yang mengutusnya, bahkan memiliki kehidupan kekal yang ia janjikan dan akan ia genapi padanya. Apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak sampai hari ini ya, masih banyak orang, tidak hanya anak dan remaja, tapi juga sampai ke dewasa dan lansia, pemuda juga sama, masih kesulitan membedakan tentang apa yang Yesus lakukan, berkorban atau berkurban. Ya. Itu masih susah dibedakan, masih banyak yang kurang jeli membedakannya. Memang sih cuman kesalahan editorial gitu ya, kelihatannya kecil, tapi apa? Ini dampak teologisnya besar dalam pandangan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita menganggap Yesus berkorban, berarti ya kita menganggap apa yang Yesus lakukan itu by accident. Ya udahlah. Itulah, dari situlah muncul konsep diri yang permisif. Memberikan ya udahlah biarin,
Nggak, ya yang penting dia masih mengaku imannya Kristen walaupun udah jarang berdoa, udah jarang baca Alkitab. Ya yang penting KTP-nya masih Kristen. Nah itu ketika kita memahami Yesus itu berkorban buat kita. Tapi kalau berkurban, nah ini yang berbeda. Karena apa? Berkurban itu ada dorongan. Pandangan teologisnya itu adalah karena Tuhan sudah berkurban buat saya. Berarti dia membeli saya dengan penuh, saya harus melayani Tuhan dengan penuh. Saya harus meneladaninya dengan sungguh. Termasuk sengsara yang ia lakukan, itu buat saya. Nah, ini bedanya. Nah, melalui materi ini, kita mau mengingatkan bahwa Yesus itu berkurban, bukan berkorban. Dia berkurban untuk menjadi korban. Demi apa? Keselamatan kita semua. Setiap umat yang telah ia pilih, ia tentukan sejak semulanya. Dia berani mau menjadi korban. Bukan atas kesalahan dia, tapi atas apa yang kita lakukan. Ya, karena dia itu suci. Dia tidak bersalah. Kenapa dia mau melakukan itu? Menjadi berkurban demi keselamatan kita. Supaya kita bisa kembali bersekutu dengan Tuhan. Beroleh keselamatan yang kekal di dalam. Nah, ini yang semakin dikuatkan lewat tujuan dari materi ini, anak dan remaja mengetahui bahwa Yesus itu berkurban. Dan berani apa? Merespon dengan mau berkurban juga. Memberi diri untuk kemuliaannya. Bukan berkorban waktu ya. Kalau berkorban ya akhirnya kita jadi kayak orang, ya udahlah saya sudah mengorbankan waktu saya loh. Mengorbankan. Berarti emang nggak ada will-nya, nggak ada dorongannya. Tapi kalau saya mengorbankan waktu saya untuk berdoa. Saya mengorbankan semangat saya, tenaga saya untuk membaca Alkitab. Berarti apa? Dia ada dorongan. Dorongan untuk mau membaca Alkitab, dorongan untuk mau berkomunikasi dengan Tuhan, dorongan bahkan untuk menjadi umat yang berbeda di tengah dunia ini. Yang ya begitulah. Itu materi untuk minggu kedua, Bapak Ibu Saudari. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan yang akan mengajar di Immanuel maupun di remaja, silakan. Ada tambahan mungkin, Bani? Aman, Pak. Atau Cieba, ada tambahan? Aman. Siap, Ci. Waduh, Patan. Coba diklik lagi, Pak. Oke, Bapak Ibu, ini tadi Patan sempat keluar karena HP-nya hang, begitu ya. Tadi saya sudah bilang sih untuk segera masuk lagi, mungkin itu proses, takutnya ada memorinya biasanya habis. Ini di minggu ketiga itu kalau saya lihat jadwalnya Patan bener ya, Ci, di forum ya? Iya Pak Tan, Cici aja yang bacain. Boleh, Ci, dibacakan, Ci. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus berbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada
Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, makasih, Cik. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah narasi tentang kebangkitan Kristus yang dicatat oleh Yohanes. Ya. Kalau kita lihat ini setting latarnya bisa dilihat di Injil-Injil yang lain juga, terjadi setelah kebangkitan Kristus, di mana pada saat itu para perempuan, kalau di dalam Injil yang lain gitu ya, kalau kita lihat mereka mau lagi pergi ya. Bahkan kalau kita lihat di ayat pertama di situ memang dikatakan hanya Maria Magdalena. Tapi kalau kita buka di Matius, Markus ataupun Lukas, itu ada beberapa nama orang yang lain juga yang pergi untuk apa? Untuk pergi ke kubur ya, untuk memberikan rempah-rempah kepada jenazah Yesus. Namun apa yang terjadi ketika mereka sampai di situ, kuburnya kosong. Dan itu kondisinya Bapak Ibu dikatakan sebagai pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu early morning, kurang lebih jamnya itu di atas jam 12 sebelum subuh. Jadi ini benar-benar masih, ya zaman itu Bapak Ibu bisa dibayangkan subuh kayak apa gitu ya. Sangat gelap dan juga boleh dikatakan nggak ada orang yang beraktivitas lah di subuh zaman itu. Kecuali para tentara doang yang berjaga. Nah, sampai di sana apa yang terjadi? Kuburnya kosong. Nah, asumsi yang di pikiran para murid pasti adalah ini pasti ada yang nyolong. Sehingga apa? Sehingga Maria Magdalena itu nangis. Ya, dia menangis, berdiri di luar, dia menjenguk ke dalam, dia toko ini hilang jenazahnya gitu ya, kemana jenazah ini? Dan di situ ada dua orang malaikat, ketika malaikat itu menanyakan, dipikir mereka tukang kebun juga gitu ya. Nah, makanya kan ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Nah, ketika dia menoleh ke belakang, sebenarnya di situ ada Yesus, Bapak Ibu. Tapi karena Maria itu sedang sedih-sedihnya, dia nggak ngenalin gitu ya. Benar-benar kayak ya blank gitu ya. Kan ada kadang aja ya Bapak Ibu satu kondisi di mana orang ketika ketika dia di dalam tekanan, dia nggak bisa mengenali bahkan orang yang adalah temannya sendiri. Gitu. Ada orang dekatnya dia sendiri, dia tahu itu siapa, tapi dia jadi kayak kehilangan facial recognition gitu ya terhadap orang tersebut. Nah, disitulah Yesus yang telah bangkit menyapa Maria. Dia menyapa dengan kata-kata yaitu Mari, panggilan yang mungkin khas. Suaranya itulah yang membuat Maria akhirnya kayak orang langsung ceting. Loh, Rabuni responnya. Artinya guru. Berarti ketika Maria mendengarkan suara, padahal sudah ketika Yesus bertanya, ibu mengapa engkau menangis, siapa yang engkau cari gitu ya, dia nggak kenal. Tapi begitu Yesus memanggil namanya Maria, dia langsung kayak kenal, cetek balik, loh ini saya tahu nih orang, langsung direspon dengan Rabuni, artinya guru. Dan setelah Maria kembali mengenali Yesus, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah the rest is history. Maria diberikan tugas untuk mengabarkan kepada para muridnya bahwa ia telah bangkit. Meyakinkan mereka bahwa ia sungguh bangkit dan tidak dicuri orang. Karena apa? Ketika melihat kubur itu kosong, asumsinya apa? Ini dicuri. Siapa yang ngambil? Dan ini nanti ada hubungannya dengan pelajaran di minggu berikutnya, minggu keempat, di mana itu narasi-narasi hoax yang terjadi setelah kebangkitan Kristus. Dan melalui momen ini di minggu ketiga tekanannya, di minggu Paskah ini, Yesus menugaskan Maria mengabarkan kebangkitannya. Agar para muridnya itu tidak lagi hidup dalam ketakutan. Setelah Yesus mati, Bapak Ibu, setelah Yesus disalib, semua murid itu hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka merasa gagal. Karena apa? Karena istilahnya Mesias yang mereka gembar-gemborkan ini tidak membawa kemerdekaan bagi Israel, tapi malah mati. Gitu. Kok Mesias mati? Sehingga mereka juga kehilangan kepercayaan diri. Mereka mengurung diri. Dan dalam bagian ini Yesus menugaskan Maria Magdalena untuk apa? Bilang ke yang lain.
Saya ini udah bangkit, saya menepati janji saya. Dan kelak itulah yang juga nanti Yesus lakukan ke depannya. Menunjukkan diri kepada para muridnya, meyakinkan mereka semua sebelum dia nanti naik ke surga. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan? Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak dapat dipungkiri umat Kristen sampai hari ini masih lebih mementingkan Natal daripada Paskah. Padahal Paskah itu adalah peristiwa yang sentral. Paskah itulah yang awalnya dirayakan. Sehingga menjadi dasar kenapa kita beribadah di hari Minggu. Ya. Kenapa kita beribadah di hari Minggu itu bukan karena Natal, tapi karena Paskah. Orang-orang Kristen adalah orang yang merayakan kebangkitan Kristus. Hari ketiga. Yang berarti hari pertama di minggu itu. Hari pertama berarti hari kerja. Nah, peristiwa Paskah ini sebenarnya menjadi suatu peristiwa yang sentral dalam kehidupan umat Kristen. Kebangkitannya itulah yang menjadi dasar para muridnya, sekaligus sahabatnya, yaitu kita semua, beribadah di hari kerja. Beribadah di hari pertama, mengawali segala sesuatu di dalam Tuhan. Nah, melalui materi ini, kita mengajak anak dan remaja untuk menjadi pewarta. Makanya kan temanya tentang pewartaan. Menjadi pewarta kebangkitan Kristus yang dinyatakan lewat apa? Kesungguhan mereka untuk beribadah. Ibadah itu bisa banyak. Yang pertama dalam doa dan puji-pujian. Itu yang paling basic bentuknya, yang paling ketahuan. Dalam persekutuan, itu masih juga yang basic, yang kelihatan. Anak-anak secara khusus diajak juga untuk lebih sungguh beribadah di mana? Dalam pekerjaan mereka. Kan anak sama remaja belum kerja, Pak. Ada kok pekerjaan mereka _2 pelajar garis miring mahasiswa. Berarti apa? Belajar lebih sungguh. Karena apa? Tuhan sudah bangkit buat mereka. Sehingga mereka harus lebih sungguh lagi belajar. Lebih sungguh lagi belajar tidak hanya di sekolah, tapi juga belajar di tengah masyarakat. Belajar bertemu dengan orang, belajar bersosialisasi. Menjadi pribadi yang menjadi berkat di tengah masyarakat, di dalam keluarga, lalu juga di mana lagi? Di gereja secara khusus. Di mana ini lewat ditunjukkan semangat mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan, konkretnya Bapak Ibu lewat perilaku. Ketika kata-kata kita, pikiran kita, dan perbuatan kita itu semua boleh dikatakan sesuai dengan kehendaknya, seturut dengan firman-Nya, dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan, itu kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatunya untuk keuntungan diri sendiri, kita mencemarkan nama Tuhan. Nah, makanya melalui materi ini, anak dan remaja diajak untuk terus berani menjadi, ini kata beraninya hilang, berani menjadi pewarta kebangkitan lewat hidup yang terubahkan. Karena peristiwa Paskah mengubahkan. Itu materi minggu ketiga. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, rekan-rekan? Oke, kalau nggak ada rekan-rekan, kita lanjut lagi ke minggu keempat. Nah, minggu keempat kelas Immanuel siapa? Pak, maaf ini Pak Tan tadi WA bilang udah gabung nge-lag terus Ya, masuk lagi susah. Saya di WA juga tadi saya suruh pencet lagi nggak bisa masuk. Akhirnya saya arahkan, ya udah Pak, nanti dilihat aja di tayangan ulangnya karena bahannya saya bagi gitu, Ci. Tadi udah Oke, masuk, Pak. tadi itu ada saya lihat. Cuman tiba-tiba keluar gitu. Karena faktor jaringan sih biasanya. Oke, Pak. Siap. Silakan Kak Tari, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Yang dusta mahkamah agama ya Pak, benar nggak? Yap, betul Kak. 28 ayat 11 sampai 15. Ya, Matius 8 ayat 11 sampai 15. Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari
Penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Pak Tarun. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini bacaan yang melanjutkan peristiwa yang terjadi di minggu kemarinnya. Ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat ini adalah peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah kita mengetahui bagian ini, kita tahu bahwa saksi kebangkitan Yesus itu banyak ternyata. Tidak hanya internal mereka, para murid dan pengikut Kristus, tapi juga ada orang eksternal, yaitu apa? Ya, kita baca tadi, para penjaga yang berjaga. Di mana mereka yang menjaga itu, satpamnya itu, laporan ke Mahkamah Agama. Sanhedrin, bahasa gampangnya. Dia pergi kepada imam-imam kepala. Nah, setelah berunding, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya udah kita ambil keputusan aja. Mahkamah Agama sebenarnya tahu para Sanhedrin itu bahwa ternyata mereka salah menyangka Yesus. Mereka meragukan Yesus, tetapi sekarang keraguan mereka terbantahkan. Tapi mereka juga harus menyelamatkan muka. Sehingga dibuatlah hoax. Hoaxnya apa? Yesus tuh nggak bangkit, tapi dicuri. Nah, ini yang nanti menjadi dasar kenapa para murid itu mengurung diri di pintu-pintu tertutup. Karena hoax ini tersebar begitu luas. Sangat-sangat luas. Sehingga para murid juga mulai meragukan yang udah mendengar berita dari Maria Magdalena itu dan para perempuan yang sana. Mereka ragu, apa iya benar? Jangan-jangan nih orang salah lihat kali, kan sebelum subuh ya. Mata masih ngantuk kali tuh. Ini hoax ini lebih banyak diterima. Dan mereka, para murid itu mengunci diri supaya mereka itu nggak ketahuan sama orang banyak. Karena kalau mereka ketahuan nanti mereka diolok-olok. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun berita hoax ini disebarkan dan diterangkan di situ, bahkan Matius mengatakan dipercaya sampai orang Yahudi sampai sekarang, dasar orang Yahudi memang ya. Nah, berita tentang kebangkitan Kristus ini justru semakin tersebar juga. Hoaxnya jalan, kebangkitan yang benernya juga jalan. Loh, kok bisa begitu? Biasanya kan hoax itu akan mengalahkan berita benernya. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus juga melakukan counter naratif. Ya. Melakukan apa ya, boleh dibilang antitesis terhadap narasi tersebut. Dengan hadir, berjumpa dengan orang banyak, berjumpa dengan para muridnya, sehingga ketika Matius 28 ayat selanjutnya, yaitu dari ayat 16 dan seterusnya, itu disuarakan, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea dan orang yang percaya itu sudah semakin banyak. Dan kalau kita melihat peristiwa kenaikan Yesus di Kisah Para Rasul, bahkan banyak orangnya. Sehingga apa? Kabar tentang narasi hoax ini sebenarnya juga sudah mulai terimbangi lah. Karena Yesus sendiri yang menyatakan diri kepada orang banyak. Mereka yang tadinya meragukan menjadi yakin. Nah, apa yang mau kita tekankan dari cerita ini? Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, hoax atau berita bohong itu sesuatu yang menjadi makanan. Anak-anak kita, remaja kita, tidak peduli tua muda, tidak peduli dia masih anak-anak atau sudah dewasa, semua orang makan yang namanya hoax. Tidak terpisahkan. Dan kalau kita menyangka anak-anak itu harusnya, karena mereka digital native, ya, digital native itu sebuah term yang dipakai oleh para ahli psikologi perkembangan untuk mengatakan bahwa generasi-generasi sekarang, Z dan Alpha itu adalah generasi yang lahir di era di mana kemajuan teknologi sudah jalan, ya, sudah maju, ya. Kalau generasi milenial
Y dengan Z awal itu kan mereka lahir di masa over engineering namanya. Masa di mana dikatakan banyak penemuan-penemuan baru dilakukan dengan teknologi yang terbatas. Nah, anak-anak Z generasi akhir sampai ke Alpha yang sekarang mulai muncul ini kan mereka hidup di yang namanya digital natives. Hidup di era yang segala sesuatunya sudah digital. Asumsi orang-orang adalah karena mereka sudah hidup di dunia digital, mereka harusnya tahu mana yang hoax, yang bohongan, mana yang tidak bohongan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, asumsi itu ternyata terbantahkan. Karena banyak anak-anak itu termakan hoax. Kenapa? Side effects atau dampak samping, efek samping dari kestabilan teknologi yang ada saat ini adalah orang cenderung pragmatis. Akhirnya mereka tidak mau melakukan inovasi berlebih. Semua rata-rata berpattern dan sama. Ya. Kita bisa lihat Bapak Ibu kalau zaman dulu yang namanya kendaraan itu warnanya warna-warni. Ya. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang silver, ada yang hitam. Sekarang Bapak Ibu kalau pergi ke jalanan, apalagi di kota-kota besar, opsi warna cuma 2. Kalau nggak hitam, putih, ya satu lagi deh, silver. Gitu ya. Berarti apa? Ini makin turun kadar inovasi. Kadar kritisisme pun makin turun. Sehingga apa? Semuanya berpattern. Ini pun terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau kita bicara demo, Bapak Ibu, demo hari-hari ini, itu bukan demo seperti yang ada di 98. 98 ada idealisme yang diperjuangkan. Hari ini apa yang diperjuangkan? Nggak tahu. Sporadis dan hanya mengikuti pola. Tidak ada inovasi berlebih. Nah, ini yang terjadi di anak-anak kita. Mereka jarang yang mau berinovasi lebih. Sehingga maunya ya udah plek-ketiplek beres. Maunya simpelnya saja. Mereka pun termakan hoax kadang-kadang. Walaupun mereka mahir di dalam menggunakan alat-alat digital, tetapi kebijaksanaan mereka tidak terlatih. Sehingga mereka rentan. Kadang bahkan mereka menjadi penyebar kebohongan. Karena apa? Karena mereka dapat paparan-paparan berita bohong, ada pattern yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka bisa menyuarakan kebohongan-kebohongan. Kasus manipulasi tidak hanya terjadi di anak-anak SMP dan SMA. Hari ini sampai ke TK juga ada. Bapak Ibu ya, anak TK sudah bisa memanipulasi. Jadi luar biasa perkembangan dunia ini. Nah, makanya melalui materi ini, di minggu setelah Paskah yang pertama apa? Kita mau ajak anak dan remaja bersikap kritis terhadap diri mereka, terhadap yang mereka dengar, yang ada di dalam diri, dan juga yang mereka ucapkan, atau yang mereka tangkap dari luar. Jadi kritis ke dalam, kritis keluar juga. Karena apa? Karena salah satu cara untuk menangkal berita bohong adalah dengan bertanya. Dengan bersikap kritis. Sikap kritis ditunjukkan lewat pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya ditujukan kepada diri sendiri, tapi juga kepada dunia luar. Itulah yang membuat Yesus bisa survive menghadapi pencobaan di padang gurun. Dia bersikap kritis. Berani bertanya, tidak hanya keluar, tapi juga ke dalam. Nah, makanya tujuan dari materi ini adalah apa? Kita mau mengajak anak berani melawan kebohongan dengan hidup dalam kejujuran. Kejujuran itu ditunjukkan lewat keberanian untuk mengkritisi diri. Mengkritisi diri dinyatakan lewat keberanian untuk bertanya ke dalam diri dan keluar. Ini materi untuk minggu keempat. Ada pertanyaan dari Kak Tari mungkin? Nggak ada sih Pak, nggak ada pertanyaan. Makasih. Aman. Oke. Terima kasih Kak Tari. Baik rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi maka ini materi yang sudah selesai persiapan kita. Diingatkan lagi rekan-rekan untuk tayangan ulangnya bisa ditonton di YouTube dan mengingatkan kepada semua petugas baik di Immanuel maupun remaja juga di sekolah minggu supaya boleh datang lebih awal, dan yang kedua juga boleh mengikuti kebaktian umum 1 secara onsite. Supaya apa? Supaya kita bisa datang lebih awal. Gitu ya Bapak Ibu. Sederhananya kenapa
disarankan dan bahkan diwajibkan untuk ikut ibadah onsite semua, ya, baik di sekolah minggu maupun juga di remaja, bahkan kami pun menakwa seperti itu semua. Karena supaya menghindari keterlambatan, sederhananya gitu. Supaya kita tidak terlambat, maka ya kita ikut ibadah pertama. Karena kalau sudah datang di kebaktian pertama secara onsite apalagi, pasti kita nggak akan telat untuk ke sekolah minggu atau ke remajanya, gitu ya Bapak Ibu. Dan juga ada baiknya kita membaca lagi bagian firman Tuhannya, kita melakukan pendalaman pribadi, supaya ketika kita mendeliver atau menyampaikan firman yang berasal daripada Tuhan itu, di tengah segala keterbatasan kita bisa memaparkannya dengan baik kepada anak-anak, menjadi bekal bagi mereka untuk semakin bisa hidup sesuai dengan kehendak. Dan yang kedua juga, Bapak Ibu Saudari, tolong diingatkan kepada anak-anaknya, baik yang di kelas Immanuel maupun di remaja, jangan lupa tanggal 20 untuk mengumpulkan amplop aksi puasanya. Ada tambahan atau ini rekan-rekan sebelum saya closing di Itu dalam Pak doa? kan angkat tangan. Angkat Susah. tangan. Ya, Cuma mau info aja. Susah masuknya tadi keluar. sinyal Pak. Biar masuk. Hah? Sinyal itu Pak. Mungkin biasanya. iya. Pas masuk pas penekanan. Eh, Jadi ketinggalan siap. banyak. Ya Nanti udah bisa nanti lihat. ini sih Pak, kan filenya saya share, ada ininya juga videonya. Nanti kalau Ya. apa-apa bisa tanya sih. Oke. Maaf ya Bapak Ibu. Siap Pak. Jadi nggak maksimal ngikutnya juga. Pan di luar kendali. Iya pengen. Ya berusaha sih pengen semua berjalan lancar. Ya. Ya. Info oke, juga makasih, Pak itu untuk aja. Koram tanggal 27 itu ibadahnya jadi ke jam 8 ya, karena mau ada Paskah. Oh, oke. Paskah ya. Jadi yang remaja ibadah jam 8 tanggal 27 April ya. Iya. Bapak Ibu. Ya. Siap. Ada lagi Bapak Ibu tambahan? Oke, kalau nggak ada, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada kesempatan ini kami boleh mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak-Mu di bulan April yang akan datang. Di tengah keterbatasan kami, biarlah Engkau yang memperlengkapi dan memampukan kami, supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata, yang juga mempelajari dengan setia dan semakin siap untuk mewartakannya kepada anak-anak. Jika sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami, berkati ya Tuhan segala aktivitas kami. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih. Ya.